firman Tuhan. Bersatu hati kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia, ya, Gereja Bethel Indonesia ada dalam tema tentang bagaimana kita bekerja, bergiat untuk pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini saya mengambil judul mempertanggungjawabkan semua pemberian Tuhan. Mari kita buka bersama Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Yang wanita akan baca melalui perikop dan ayatnya yang ke-14, yang pria akan baca ayatnya yang ke-15 bergantian hingga ayatnya yang ke-30 kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita 1, 2, dan 3. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing simpanannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menemukan lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 1 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini adalah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, udahlah, seharusnya uang untuk kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta sertanya. Sebab itu ambillah talenta yang daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama. Dan kamu akanlah yang memiliki ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan pertak gigi.
Amin, itu firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Puji Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini tentang seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri, dan dia memanggil hamba-hambanya. 3 hambanya, kepada yang satu dipercayakan 5 talenta, kepada yang satunya lagi 2 talenta, kepada yang satunya lagi 1 talenta. Alkitab mengatakan masing-masing menurut kesanggupannya, ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan percayakan kepada setiap kita manusia talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan. Dan dari perumpamaan yang kita sudah baca, Tuhan sedang mau menjelaskan bahwa semua pemberian Tuhan sekecil apapun akan dituntut, akan dipertanggungjawabkan oleh setiap kita di hadapan Tuhan. Maka tanggung jawab kita adalah mengelola dan mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dikubur. Ya, setiap kita, tidak ada yang bisa berkata bahwa tapi Bu Pendeta, beta tuh saya tahu bikin apa per Tuhan. Ya, beta tuh saya tahu melayani apa, menyanyi suara fasih, bisa main musik. Ya, saya tahu bikin apa per Tuhan. Tidak mungkin tidak, karena kepada semua orang sudah dipercayakan, sudah dititipkan segala sesuatu daripada Tuhan. Ada yang punya lebih, ada yang punya kurang, masing-masing menurut kesanggupannya. Maka yang punya kurang, jangan iri hati kepada orang yang punya lebih. Kenapa? Karena yang diberi lebih, kepadanya akan dituntut banyak. Yang diberi sedikit akan dituntut sedikit. Makanya jangan pernah iri dengan berkat yang dimiliki oleh orang lain, karena semua yang Tuhan berikan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang diberikan banyak nanti Tuhan akan tuntut. Saya kasih kamu kesehatan, kamu pakai apa dengan kesehatan yang saya kasih? Saya kasih kamu harta yang banyak, kamu pakai untuk apa semua harta itu? Lalu kalau kita minta pasangan hidup, Tuhan kasih pasangan hidup. Kamu sudah tuntut pasangan hidupmu untuk kenal Tuhan atau tidak? Minta anak, Tuhan kasih anak. Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban anak-anakmu. Kau tuntun untuk kamu memuliakan Tuhan atau tidak? Semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Makanya dari perumpamaan ini Tuhan hanya mau menjelaskan bahwa semua yang Dia titipkan dalam kehidupan kita, nanti Dia akan tuntut pertanggungjawaban dari setiap kita. Ya, sekecil apapun itu. Maka tanggung jawab kita adalah mengelola. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap semua pemberian atau kepercayaan Tuhan kepada kita? Yang pertama, kerjakan dengan segera. Mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang sudah Tuhan titipkan, kerjakan itu dengan segera. Di ayat yang ke-16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba berapa? 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ciri dari hamba yang baik adalah bekerja tanpa menunda. Baik hamba yang menerima 5 talenta, baik hamba yang menerima 2 talenta. Tadi saya sempat bold itu kata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, dan hamba yang menerima 2 talenta pun melakukan hal yang sama. Segera pergi, segera melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya. Ya, ini ciri hamba yang baik. Dia segera melakukan apa yang menjadi perintah tuannya, bekerja tanpa menunda. Saudaraku, dalam hidup ini jangan suka menunda, sebab menunda membuat kita menjadi tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak efisien. Waktu yang diberikan, ya, kita tidak pakai dengan baik. Padahal waktu hidup kita tahu ada batasnya. Makanya seorang hamba yang baik akan segera melakukan, segera bekerja. Waktu kita lakukan dengan segera, menunjukkan bahwa kita sedang meresponi atau menanggapi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, maka jangan suka menunda untuk
suara Tuhan, firman Tuhan. Alkitab dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ibrani 3 ayat 15, coba seorang kekasih yang sudah betul bacakan. Ibrani 3 ayat 15. 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan suka menunda. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, langsung lakukan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita selama masih siang. Akan datang malam. Malam itu berbicara tentang kematian, di mana tidak seorang pun bisa lagi bekerja. Malam itu berbicara tentang waktu di mana hari Tuhan tiba, di mana tidak seorang pun bisa bekerja lagi. Maka waktu masih siang, masih bernafas di dunia ini, bekerjalah. Ya, lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita belum istirahat, Bapak Ibu. Istirahatnya kita di surga. Kalau kita suka istirahat di dunia ini, nanti kita tidak bisa istirahat di kekekalan. Sebab semua orang yang suka bersantai di dunia ini, semua orang yang suka hidupnya hanya habis waktunya untuk bersenang-senang, tidak dipakai untuk bagaimana kemuliaan nama Tuhan, tidak dipakai waktunya untuk bagaimana mempermuliakan nama Tuhan, tapi lebih banyak untuk bersenang-senang, untuk hidup sesuka hati. Nanti di kekekalan dia tidak bisa istirahat. Sebab Tuhan berkata dunia ini tempat di mana kita bekerja untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, dia sondor gaji. Ya, jadi dunia ini tempat di mana kita harus aktif bekerja untuk Tuhan. Semakin capek kita bekerja untuk Tuhan, semakin kita ada, ya, kehidupan kita pasti ada dalam kekekalan. Tetapi semakin santai kita dalam kehidupan ini, maka di kekekalan pun kita tidak bisa beristirahat, karena sudah banyak kita beristirahat di dunia ini. Saudara pikir saya garang-garang? Alkitab ketika Tuhan menjelaskan, Tuhan kasih perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, waktu Lazarus mati, orang kaya juga mati. Waktu orang kaya mati dan dia ada dalam lautan api yang menyala-nyala, dia berseru dalam penderitaannya dan meminta supaya Bapak Abraham tolong dia. Tetapi Bapak Abraham berkata, anak, engkau sudah cukup bersenang-senang selama engkau hidup. Hidup hanya senang-senang, tiap hari karaoke, mabuk-mabukan, hidup sesuka hati, tidak pikir bagaimana keluarga selamat, tidak pikir bagaimana keselamatan orang lain, jiwa sendiri saja tidak selamat, dia tidak pikir bagaimana harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting beta hidup sesuka beta pun hati. Yang penting bagaimana saya senang. Yang penting bagaimana saya nyaman hidup di dunia ini. Maka Abraham katakan bahwa engkau sudah cukup hidup nyaman di dunia. Sekarang waktunya engkau menderita dalam kegagalan. Semua orang yang hari ini bersantai di dunia ini, yang tidak mau capek untuk pekerjaan Tuhan, yang tidak mau capek untuk melayani Tuhan, di kekekalan nanti dia akan menderita kekal selama-lamanya. Ya, dia tidak bisa begini, rest in peace, tidak bisa. Sekalipun nanti di batu nisannya tulis serif, tetapi itu hanya tulisan. Tidak berarti bahwa dia akan istirahat dalam kekekalan. Tidak, karena di kekekalan orang yang tidak mau capek-capek untuk pekerjaan Tuhan, nanti dia akan menderita dalam kekekalan. Orang yang tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, orang yang tidak mau mengerahkan seluruh kehidupannya untuk kerajaan surga, dia akan menderita selama-lamanya dalam kekekalan. Jadi kalau kita terlalu banyak nyaman, santai dalam hidup ini, kita tidak akan menjadi orang yang beristirahat. Kita akan kerja keras untuk apa? Bekas mati api. Ya,
Api bakar di kaki, kas mati api di kaki, bakar di kepala, kas mati di kepala. Pokoknya api menyala sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang waktu, tidak berkesudahan. Ya, makanya kalau kita tidak mau ada dalam kebinasaan, Alkitab katakan, bekerjalah selagi hari masih siang. Ya, 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh, dan 9 hingga 12, lompat di ayat 14 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat yang ketujuh, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lanjut. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Sampai di situ dulu. Sudah lihat. Yang terjadi adalah di ayatnya yang ketiga, yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup sesuka hati, menuruti hawa nafsunya. Mereka akan berkata, kata dengar firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan, sampai orang ini Tuhan belum kuat datang lagi. Ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Artinya api itu sudah ada, dunia ini juga, bumi ini juga sedang disiapkan untuk api itu, tapi masih dipelihara oleh Tuhan dari api itu dan disimpan untuk hari penghakiman nanti. Ayatnya yang ke-9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi kalau dia belum datang sampai hari ini, itu karena dia masih sabar terhadap kita, karena dia menghendaki supaya tidak boleh ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari itu akan tiba di ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, kita sedang menuju ke hari itu. Semua berita-berita yang lagi in, tadi malam saya tanya di pemuda, kira-kira kalau di medsos berita apa yang paling in hari-hari ini? Ya, tentunya bukan Bernasar atau apa yang setiap saya buka Facebook, barangkali akan muncul terus dalam perdebatan tentang supporter dan sebagainya. Ya, tentu bukan itu. Tetapi tentunya hari-hari ini yang paling in beritanya adalah bahwa semua rekening, ya,
rekening-rekening yang tidak aktif selama 3 bulan. Coba tampilkan itu. Rekening yang tidak aktif selama 3 bulan itu akan dibekukan. Tidak aktif itu artinya tidak ada transaksi di sana, ya, tidak ada transaksi di sana. Di slide di bawahnya, ya, tidak ada transaksi, itu akan dibekukan. Bahkan Bapak Gembala kemarin sampaikan tanah juga, ya, tanah kalau tidak tidak aktif, maksudnya tidak ada pembangunan atau tidak ada kegiatan di tanah, walaupun tanah itu milik kita, tanah itu pun akan disita negara. Nah, kan nganggur 3 bulan, rekeningnya dibekukan oleh PPATK. Lalu tanah-tanah yang tidak aktif, tidak digunakan juga akan disita oleh negara. Nah, ini yang lagi ini kan beritanya. Nah, kita mungkin kok hak asasi manusia di mana, itu kan haknya kita, itu kan miliknya kita, kok bisa seperti itu? Ya, tapi dunia kan sedang menuju kepada satu sistem pemerintahan dunia. Makanya kemarin pas saya buka Facebook, saya lihat ada satu, ini lucu, coba tampilkan. Selanjutnya, nah, warga yang belum menikah di usia 25 tahun ke atas akan diambil alih negara. Ini cuma kidding aja, ya. Jadi karena rekening dibekukan oleh negara, lalu kemudian tanah juga kalau tidak aktif, tidak digunakan, akan disita negara. Mungkin juga warga yang belum menikah usia 25 tahun akan diambil alih negara. Jadi segera semua yang berusia 25 tahun ke atas yang belum menikah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kita semua sedang menuju kepada satu sistem pemerintahan dunia yang pernah saya jelaskan di sini, bahwa program daripada PBB atau yang sudah berganti nama menjadi Tatanan Dunia Baru. Mereka punya 3 program. Yang pertama, satu pemerintahan dunia. Yang kedua, satu satu Tuhan, satu agama, satu pemerintahan, satu agama, satu Tuhan. Seluruh dunia, ya. Jadi pemerintahan seluruh dunia ada satu yang memimpin. Kemudian agamanya seluruh dunia menjadi satu, dan Tuhannya seluruh dunia menjadi satu. Itu 3 program daripada PBB atau yang sudah berganti nama menjadi Tatanan Dunia Baru. Ya, jadi semua sedang menuju mengarah ke sana. Ya, Alkitab tidak pernah salah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi kalau sampai hari ini dia belum datang, karena dia masih sabar terhadap kita, karena dia mau supaya kita berbalik dan bertobat. Ya, nah hari itu akan tiba seperti pencuri. Ayat 10 katakan, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap dalam nyala api. Menanggapi hal ini, negara-negara terkuat di dunia ini sedang membangun, ya, sudah menyiapkan bunker anti kiamat. Bahkan bukan hanya negara, orang-orang kaya di dunia ini sudah menyiapkan, ya, untuk mempersiapkan tempat mereka untuk mempersiapkan hari kiamat nanti. Salah satunya Mark Zuckerberg, ya, pemilik Meta atau dulunya disebut Facebook, ya, dia hadapi kiamat dengan membangun bunker bawah tanah di Hawaii. Ya, dalam bunker itu semua sudah tersedia. Ada lahan pertanian, ada matahari buatan, ada juga bisa akses internet. Jadi waktu dunia ini dengan segala internetnya hilang, jaringannya hilang, dia punya tetap aman. Jadi ketika dunia kiamat, dunia hancur, dia aman di dalam. Dia sudah mempersiapkan itu. Bahkan saya baca bukan hanya dia, tapi ada juga orang-orang kaya lain. Saya lupa nama-nama mereka, ya. Tetapi mereka sudah merencanakan semua hal itu supaya nanti waktu kiamat, waktu
namanya bencana global datang, waktu hari Tuhan itu tiba, waktu dunia hancur, dia tetap aman di dalam. Ya. Nah, apakah tadi malam saya tanyakan kepada pemuda, apakah ini bisa untuk menghadapi hari kiamat? Jadi disebut bunker anti kiamat. Untuk menghadapi kiamat dia menyiapkan supaya waktu dunia hancur dia tetap aman dalam bunker itu. Apakah bisa? Kita katakan bahwa dunia dengan segala unsur-unsur bumi akan hangus dalam nyala api. Maupun bunker mau bangun seaman apapun, semua akan hangus dalam nyala api. Mungkin anti api juga bunker yang dia bangun karena di bawah tanah. Tapi Alkitab katakan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hancur, akan hilang lenyap, tidak ada yang tersisa. Jadi tidak ada yang bisa luput dari hari Tuhan, sebab Sefanya pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Coba tolong baca. Sefanya 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ya. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Jadi mungkin kita menganggap remeh bahwa oh Tuhan itu yang datang saja. Ya, kita tidak takut dengan hari itu. Tidak, hari Tuhan itu pahit. Alkitab katakan pahlawan pun. Kenapa Alkitab memakai pahlawan? Karena pahlawan itu orang gagah perkasa yang tidak mungkin nangis. Pahlawan itu tidak cengeng, tapi orang-orang yang tidak pernah menangis pun akan menangis pada hari itu. Orang-orang yang kuat, yang jaga pun akan menangis pada hari itu. Itu Tuhan menggambarkan betapa ngerinya, betapa dahsyatnya hari Tuhan itu. Ya, makanya dikatakan dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke 2 Petrus tadi pembacaan kita, ayatnya yang ke-14, coba tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, bagian A saja. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini harus ditanamkan dalam pikiran kita. Setiap hari kalau kita masih bangun pagi, masih bernafas, kita harus ingat ini. Ini waktu kesabaran Tuhan. Kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, waktu saya hidup, waktu saya bernafas, ini adalah waktu kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan ini adalah kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Jadi harus kita pikirkan ini, bahwa kalau kita masih hidup, itu kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Ya, maka jangan buang-buang waktu, hiduplah dalam kebenaran. Alkitab katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi supaya kita bisa luput dari murka Tuhan yang akan datang itu, bukan bangun bunker anti kiamat, tapi yang harus kita lakukan adalah hidup dengan suci dan saleh. Artinya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya tadi malam saya katakan di ibadah pemuda, bisa atau tidak kita hidup suci dan saleh? Semua katakan tidak bisa. Oh ya, tidak bisa kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Tapi sayang, berita baiknya adalah Tuhan sudah mati bagi kita untuk kita merdeka hidup untuk kebenaran. Tuhan mati bagi kita bukan supaya kita merdeka hidup dalam dosa, Pak, seperti yang orang Kristen pikir hari-hari ini. Kan Tuhan sudah mati, darahnya tercurah mengampuni dosa-dosa saya, jadi bikin dosa saja, hari Minggu baru minta ampun lagi. Salah. Tuhan mati bagi kita supaya kita merdeka hidup dalam kebenaran. Jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan bagi kita, Roma katakan, untuk hidup dalam dosa. Ya. Jadi kalau kita mau luput dari hari kemurkaan Tuhan, yang harus kita bangun, yang harus kita lakukan adalah bukan bangun bangga
hari kiamat, tapi harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita yang hari-hari ini masih bergumul dengan dosa, masih hidup dalam dosa, bertobatlah. Ya, banyak orang masih hidup dalam dosa dan tidak mau dibuang. Jangan pegang lama-lama itu dosa. Kita tidak akan bertumbuh. Ingat, mati itu bisa datang mendadak. Jangan kita rasa diri kuat, jangan kita rasa diri masih muda, masih segar. Kita kan minum vitamin-vitamin mahal, lalu kita pikir saya pasti sehat, umur panjang, seenaknya bikin dosa. Lihatlah banyak orang sehat-sehat mati mendadak juga. Yang Yesus minta kita cinta Yesus, bukan cinta dosa. Ada orang yang cintanya kepada dosa, saking cintanya kepada dosa, pendeta khotbah, dia akan sulit konsentrasi, dia akan kacau, mungkin dalam hati juga dia menolak pendeta, dia maki-maki pendeta juga. Ya, dan banyak orang berpikir tidak mampu lepas dari dosa. Kita bukan tidak mampu lepas dari dosa, kita tidak mau lepas. Ya, bukan tidak mampu. Kan banyak orang datang kepada saya bilang, tapi pendeta, kita belum mampu lepas dari dosa. Bukan tidak mampu, kamu mampu, cuma kamu tidak mau. Ya, kita semua mampu untuk lepas dari dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Kalau kita bilang kita tidak mampu lepas dari dosa, itu penghinaan terhadap korban Yesus di kayu salib. Yesus mati untuk membebaskan kita dari hukum dosa, dari belenggu dosa. Tidak ada lagi yang mengikat, membelenggu kita. Dosa sudah dihancurkan oleh Yesus. Ya, sebelum Yesus mati, semua manusia tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Karena status manusia itu manusia berdosa. Statusnya orang berdosa. Roma katakan demikian. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Ya, karena Adam, semua manusia telah kehilangan. Bahkan bayi yang baru lahir pun lahir dalam dosa. Pemazmur katakan demikian. Ya, jadi status manusia sebelum Yesus mati di kayu salib itu orang berdosa. Tidak mungkin tidak berdosa. Mau sekuat apapun kita berusaha, seperti hukum gravitasi. Ada yang namanya hukum gravitasi, ada yang namanya hukum dosa. Hukum gravitasi itu semua benda yang di atas, ya, dia pasti akan jatuh ke bawah. Karena ada daya tarik bumi yang menarik dia ke bawah. Jadi saya ingin untuk terbang ke langit. Saya naik ke apartemen lantai paling atas dan saya lompat ke atas. Yang terjadi bukan saya naik ke langit, saya pasti akan jatuh ke bawah. Seingin-inginnya saya untuk terbang ke atas, saya pasti akan jatuh ke bawah. Kenapa? Ada yang namanya hukum gravitasi. Seingin-inginnya kita untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk hidup dalam kebaikan, ada yang namanya hukum dosa yang mengikat kita, yang membuat kita tetap hidup dalam dosa. Itu keadaan sebelum Tuhan mati di kayu salib. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, belenggu dosa sudah dihancurkan. Yang berikut, yang kedua, yang Yesus lakukan selain menghancurkan belenggu dosa, yang kedua yang Yesus lakukan adalah bayar lunas hutang dosa. Makanya hari ini semua agama yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, tetap neraka. Mau sebaik apapun kita beramal, mau sebaik apapun kita sama orang, sumbang sana sumbang sini, tetap neraka. Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya banyak orang dengan istilah login, ya, pindah agama dan sebagainya, tidak akan selamat. Sekalipun kamu banyak amal, banyak bikin baik, tidak pernah bikin susah orang, selalu bantu orang, tetap neraka. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi kalau kita berpikir, semua agama bisa selamat, kan ada pendeta bilang begitu, semua agama bisa selamat. Tidak ada. Di luar Yesus tidak mungkin dia sampai kepada Bapa, karena Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas, ya, tidak bisa diganggu gugat hal itu. Nah, jadi Yesus mati untuk membayar hutang dosa kita. Saya kan pernah jelaskan, kalau saya berhutang sama
saya berjanji bahwa mulai hari ini saya akan berhenti hutang. Saya mau tanya, masalah selesai? Tidak. Berhenti hutang itu masalah kedua. Masalah pertama, lunasi dulu hutangmu. Berhenti bikin dosa itu masalah kedua. Masalah utamanya, lunasi dulu hutangmu. Dosa itu hutang di hadapan Tuhan. Makanya dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Dalam terjemahan Inggrisnya kata yang dipakai adalah debt atau hutang. Ya. Jadi waktu Yesus mati, Alkitab katakan dia sudah takukan surat hutang dosa itu di kayu salib. Lunas, dibayar. Ya, jadi kalau tanpa Yesus kita mau berbuat baik sebaik apapun, di luar Yesus tetap neraka. Kenapa? Karena berhenti bikin dosa, mau beramal sebanyak apapun, itu persoalan nomor 2. Yang utama harus bayar dulu hutang dosa. Dan penebus dosa itu punya 2 syarat. Yang pertama, karena yang berdosa itu manusia, maka yang pertama, yang tebus dosa itu harus manusia. Yang kedua, manusia itu tidak boleh ada cacat celahnya, harus kudus. Dapat di mana? Di dunia banyak manusia, tapi semua orang berdosa. Ya, tidak ada yang memenuhi 2 syarat ini. Di surga ada pribadi yang tidak berdosa, tidak bercacat, tetapi tidak memenuhi syarat yang pertama, dia harus manusia. Maka jalan satu-satunya, dia yang adalah Allah harus datang menjadi manusia. Syarat pertama terpenuhi manusia, syarat yang kedua terpenuhi, tidak bercela, tidak berdosa. Dialah satu-satunya pribadi yang menebus dosa kita. Maka di luar Yesus kita tidak bisa sampai kepada Bapa di surga. Amin. Maka soal berhenti bikin dosa itu persoalan kedua. Persoalan pertama, tinggal dulu dalam Yesus. Percaya Yesus, terima Yesus, tinggal di dalam Yesus. Pokok anggur, mangga itu tidak bisa berbuah kalau potong cabangnya, kasih keluar dari pokok, dia tidak bisa lagi berbuah. Selama dia masih menempel pada pokok, dia masih bisa berbuah. Selama kita masih tinggal intim dengan Tuhan, kita akan berbuah. Tapi waktu kita lepas dari Tuhan, kita tidak akan berbuah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Ingat bahwa orang yang salah satu tanda kerohanian orang yang bermasalah, ya, salah satu tanda bahwa kerohanian kita bermasalah atau mati secara rohani adalah kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Karena begini, ibadah itu menjauhkan kita dari dosa. Sebaliknya, dosa menjauhkan kita dari ibadah. Sekali lagi, ibadah menjauhkan kita dari dosa. Sebaliknya, dosa menjauhkan kita dari ibadah. Kalau orang semakin jauh dari ibadah, semakin jauh dari firman Tuhan, semakin jauh dari hadirat Tuhan, saya percaya penyebabnya cuma satu, dosa. Sedangkan orang yang semakin dekat dengan ibadah, semakin dekat dengan firman Tuhan, semakin dekat dengan hadirat Tuhan, saya percaya dosa semakin jauh. Mungkin dia belum sempurna, sebab tidak ada malaikat di sini. Saya percaya bahwa kita masih terus berproses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bantu kita tambah hari, tambah dewasa, tambah hari, tambah kuat secara rohani. Tetapi orang-orang yang semakin jauh dari ibadah, semakin malas untuk beribadah, percayalah, yang mengakibatkannya adalah dosa. Karena dosa itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Sebaliknya, waktu kita beribadah, waktu kita mendengar firman Tuhan, itu menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita menunda, sebab hidup ini harus kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Ya, anggaplah di firman Tuhan ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, untuk hidup benar, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak boleh nanti, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan menghembuskan nafas terakhir. Dan jika hari itu tiba, waktu nafas terakhir dihembuskan, semua keputusan sudah final,
Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Karena itu jangan bermain-main dengan waktu. Jangan menjadi pribadi yang sia-sia yang tertidur dalam kenikmatan duniawi. Ya, banyak orang hanya karena saat kematian belum tiba juga. Banyak orang menganggap remeh realita tersebut sampai tidak memiliki kesadaran dan penghayatan bahwa waktu itu pasti akan segera tiba. Orang akhirnya mau berdoa tunda-tunda. Orang mau baca Alkitab tunda-tunda. Ya, kita menunda segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita. Marta protes kepada Tuhan. Tuhan yang bisa bilang, Maria tuh untuk waktu beda gak? Tuhan bilang, Marta, engkau sibuk dan menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya Tuhan mau bilang begini, duduk di kaki Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu hal yang akan sampai kepada kekekalan. Semua kesibukanmu, semua yang kau susahkan dirimu dengan hal itu tuh, itu hanya sebatas lubang kubur. Makanya saya sering katakan bahwa waktu kita putus nafas, jabatan kita pun putus, pangkat putus, pekerjaan putus, harta putus. Satu-satunya yang tidak putus dengan kita waktu kita putus nafas adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang hari-hari ini karena pekerjaan, kesibukan, karena kenyamanan hidup yang menggeser hubungan dengan Tuhan. Akhirnya nanti menyesal pada akhirnya. Ya, ingat Tuhan katakan kepada Marta, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bukan berarti kita tidak usah kerja lalu duduk saja, bukan. Artinya bahwa ini harus jadi yang utama. Kita tidak bisa mulai hari tanpa duduk di kaki Tuhan. Bahkan dalam 24 jam yang Tuhan berikan, harus kita berikan waktu untuk Tuhan. Dan dia dalam segala kesibukannya, dia menyempatkan diri untuk duduk di kaki Tuhan. Itu hal yang tidak akan diambil daripada kita, Bapak Ibu. Maka tadi malam saya bilang di pemuda, kalau ada waktu berdoalah. Jangan sampai kalian menyesal. Alkitab katakan berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu luput dari masa kesukaran besar yang akan menimpa seluruh dunia. Dalam Lukas katakan demikian. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu luput dari hari kesukaran besar yang akan menimpa seluruh dunia, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hari-hari ini terlalu banyak kenikmatan yang ditawarkan. Scroll media sosial, scrolling, kita bisa duduk scroll itu sampai sampai berjam-jam tanpa sadar. Padahal yang Tuhan mau kita duduk di kaki Tuhan. Ya, kita punya segala macam kesibukan membuat sehingga seolah-olah tidak ada waktu, seolah-olah waktu yang Tuhan berikan 24 jam itu masih kurang. Ya. Nah, karena itu mari jangan bermain-main dengan waktu. Alkitab bilang, anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya. Jadi mari Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang baik yang akan mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kerjakan dengan cakap. Matius 25 pembacaan kita tadi ayatnya yang ke-20, 21, coba tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan, ia mengembangkan talenta dengan bijak dan menghasilkan keuntungan ganda. Segala kemampuan yang dimiliki digunakan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan itu aja ya. Ayatnya yang ke-20, 21. Demikian firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Jadi kita lihat, dia mengerjakan dengan cakap, dia mengembangkan talenta dengan bijak dan menghasilkan keuntungan ganda. Segala kemampuan yang dimiliki digunakan untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi orang yang bijaksana, hamba yang baik, dia akan mengerjakan dengan cakap semua yang Tuhan berikan kepada dia, dia lakukan. Dia kembalikan semuanya itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hamba yang baik, yang bertanggung jawab atas segala pemberian Tuhan. Yang ketiga, dia akan mengerjakan dengan setia. Ya,
Dia mengerjakan dengan setia. Yang ke-22-23. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayatnya ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Iya. Jadi kita lihat mengerjakan dengan setia. Ya. Hamba yang baik bekerja bukan hanya dengan semangat waktu awal, tapi juga dengan konsisten. Ya, banyak orang waktu awal setia. Waktu dengar firman Tuhan pas pertama bertobat, wih setia menggebu-gebu. Berjalan waktu, tanpa tenggelam sampai hilang lenyap dari permukaan bumi. Ya, nanti tunggu Natal baru dia muncul lagi kembali di permukaan. Pas habis Natal dia tenggelam lagi ulang. Ya, tapi hamba yang baik, dia mengerjakan dengan setia apa yang diberikan kepada dia. Dia mempertanggungjawabkannya. Ya, ingat bukan hanya awal, tapi harus konsisten. Dia tidak menyerah meski mungkin ada tantangan dalam prosesnya, dalam kehidupannya. Dia tidak menyerah. Tantangan malah menjadi kesempatan untuk lebih berkembang dalam kreativitas. Dia menerima tanggung jawab yang lebih besar sebagai imbalan atas kesetiaan terhadap hal yang dipercayakan kepadanya. Jadi waktu kita setia dalam perkara kecil, Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Ya, makanya mari setiap kita kerjakan dengan setia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 Alkitab berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu, bukan giat minggu ini giat, lalu kemudian semulai pemalas-pemalas. Berdiri teguh, jangan goyah dalam kesetiaan kita untuk melayani Tuhan, dalam kesetiaan kita untuk mengirim Tuhan, dalam kesetiaan kita membangun hubungan dengan Tuhan, harus selalu giat. Ya, berdiri teguh, jangan pernah goyah, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya, makanya Alkitab berkata juga dalam Matius 25, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, karena waktu sudah lalu lama, kita setia sampai akhirnya sebosan itu belum datang lagi kan. Akhirnya lama-lama mulai api mati, api mengecil sampai mati. Dan kita lihat di sini, hamba yang mengerjakan dengan setia, dia akan tetap bertahan sampai akhir. Dalam Yesaya dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa kuat. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Orang yang menantikan Tuhan itu akan terus berjalan. Orang yang menantikan Tuhan itu akan berlari dalam kehidupan rohaninya. Dia tidak akan tinggal di tempat. Dia akan berjalan, dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pastikan bahwa setiap kita di tempat ini tetap bekerja untuk Tuhan dengan setia. Sebab semua yang kita punya dalam dunia ini yang dipercayakan kepada kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Biar ketika Tuhan datang kembali, kita bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita sudah tidak ada lagi di dalam Tuhan. Kenapa? Sudah hilang, susah setia lagi. Ya, sudah hilang dari peredaran. Tapi saya percaya lewat firman Tuhan saat ini Tuhan ingatkan kita, tetaplah kerjakan bagian kita dengan setia, hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan dengan tekun. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Tuhan memberkati setiap kita. Selamat bekerja untuk Tuhan. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan.